Hani, kau sudah pulang? Tanya Cahaya seraya bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri suaminya. Aku mendengar mereka sudah pulang, jadi aku juga pulang, jawab Ram. Ayah apa kabar? Tanya Ars, kemudian mencium tangan Ram. Kamu kenapa? Abis nangis. Diputusin Ale. Tanya Ram beruntun. Hani jangan gitu, kata Cahaya. Ram duduk bersama mereka, dan berdampingan dengan istrinya. Iya, tapi kenapa dia menangis? Masa pria nangis? Tanya Ram. Saka cuma merindukan ibunya, jawab Cahaya. Tuan Geral, bagaimana keadaan Anda? Tanya Ram. Baik, jangan terlalu formal. Panggil saja abang, jawab Geral. Ram menoleh ke istrinya seolah minta persetujuan. Cahaya pun mengangguk. Baiklah, jawab Ram. Dedi sekarang istirahat, ya, kata Aldebaran. Geral mengangguk, Aldebaran pun mengantar Geral dan diikuti oleh Fei. Aldebaran dengan telaten menggiring Geral dan dibantu oleh Fei menuju kamar tamu. Beruntung Ram sudah menambah kamar sebelum mereka datang. Sejak kapan anak kita begitu perhatian? Tanya Ram. Entahlah, tapi bagus juga agar es kutub bisa mencair, jawab Cahaya. Di dalam kamar, Geral berbaring di tempat tidur, Fei dengan lembut membelai rambut dedinya itu. Perlahan-lahan Geral pun tertidur. Kebetulan ia sangat mengantuk dan juga lelah setelah perjalanan jauh. Mari kita keluar, ajak Aldebaran. Fei bangkit karena tangannya ditarik pelan oleh Aldebaran. Kemudian Aldebaran langsung memeluk Fei. Fei tentu saja terkejut dan mematung di tempatnya. Aku merindukanmu, ucap Aldebaran. Bagaimana bisa? Tanya Fei. Entahlah, bila berjauhan denganmu aku merasa rindu, jawab Aldebaran. Fei tertunduk, kemudian Aldebaran mengangkat dagu Fei dengan jari telunjuknya sehingga Fei sedikit mendongak. Kap, Aldebaran mengecup bibir Fei dengan lembut. Fei terdiam saja, ia mulai terbiasa dengan perlakuan Aldebaran yang kadang tidak ia duga-duga. Yuk keluar, ajak Aldebaran sambil meleraikan pelukannya. Fei hanya mengangguk dan mengikuti Aldebaran dari belakang. Tanpa mereka sadari keduanya bertautan tangan. Hati-hati kalau nyebrang jalan lihat kiri kanan, goda Aleta. Sontak Aldebaran melepaskan tautan tangannya. Sementara Fei menjadi semakin kikuk karena digoda oleh Aleta. Jadi kalian setuju untuk menikah? Tanya Ram to the point. Nanti saja ya, soal itu bisa dibincangkan nanti, jawab Aldebaran. Sepertinya kalian sudah tidak bisa ditunda-tunda, goda Ram. Aldebaran menoleh ke Fei, sementara Fei hanya tertunduk. Jujur saja ia sangat malu. Sudah, lebih baik kita makan, kalian pasti lapar, kan? Tanya Cahaya. Yuk sayang, ajak Ars. Ars lebih santai setelah tadi ia menangis. Ia juga bahagia karena keluarga Aleta menerimanya dengan baik tanpa peduli latar belakang keluarga Ars itu sendiri. Ars, ayah setuju kalau kamu menikah dengan Aleta, kata Ram. Mendengar hal itu Ars menghentikan langkahnya dan kembali duduk. Bagaimana dengan ayahmu di rumah sakit? Tanya Ram lagi. Dek, Ars terdiam tanpa kata saat Ram bertanya tentang ayahnya. Ars tidak tahu harus jawab apa. Dari mana ayah tahu? Tanya Ars. Kamu meragukan kemampuan keluarga kami. Tanya Ram. Ars menggeleng. Saat kamu mendekati putriku, kami sudah mencari tahu latar belakangmu. Dan kami tidak mempermasalahkan hal itu, kata Ram. Maaf, ucap Ars. Mengapa harus meminta maaf? Tanya Ram. Aku merasa tidak punya ayah, aku merasa hidup sebatang kara dalam dunia ini. Tapi sejak masuk ke dalam keluarga ini, aku merasa mempunyai keluarga, jawab Ars. Ibuku meninggal karena ayah, kakakku meninggal gara-gara ayah, ucap Ars. Ars pun menceritakan saat keluarga berantakan. Mereka semua terdiam mendengar cerita Ars. Flashback. Aku ingin kita bercerai, kata Vikram pada istrinya. Mas, kenapa tiba-tiba kamu ingin bercerai? Apa kamu tidak lihat anak-anak butuh kita sebagai orang tuanya? Tanya Eliza sambil menangis. Sementara Arsat dan Arsaka sedang mengintip dari balik tembok, keduanya mendengar pembicaraan kedua orang tuanya yang ingin bercerai. Rumah ini sudah aku jual dan semua aset sudah aku jual. Aku akan pindah dari sini bersama kekasihku, kata Vikram. Dek, bagai petir di siang hari saat sang suami mengucapkan kata-kata tersebut. Eliza hanya bisa menangis dan geleng-geleng kepala. Mas, apa kamu tega dengan anak-anak? Tanya Eliza.
Aku tidak punya anak seperti mereka, sampai mati pun aku tidak akan mengakui mereka. Aku menikahimu hanya karena hartamu dan semua sudah aku dapatkan, ucap Vikram tanpa hati. Mas, jangan pergi mas. Mas. Vikram terus melangkah tanpa mempedulikan jeritan Eliza memanggil suaminya. Arsat dan Arsaka hanya bisa menangis sambil mengepalkan tangannya kuat. Terlebih lagi Arsat, wajahnya penuh dendam pada pria itu. Arsaka pun menghampiri ibunya dan memeluknya. Maafkan ibu nak, semua ini salah ibu, ucap Eliza. Tidak bu, semua itu salah pria itu, kata Ars. Tapi dia ayahmu nak, ayah kalian, ucap Eliza yang tidak bisa menghentikan tangisannya. Tidak bu, aku dan Saka tidak akan mengakuinya sebagai ayah. Aku bersumpah bu, aku akan balas dendam, ucap Arsat. Jangan membenci ayahmu, nak, kata Eliza. Tapi Arsaka dan Arsat sudah terlanjur membencinya. Tidak berapa lama datang beberapa orang menyuruh mereka mengosongkan rumah tersebut. Dengan sangat terpaksa mereka semua pergi dari rumah tersebut. Mereka sempat luntang-lantung di jalan. Hingga beberapa bulan kemudian, Eliza jatuh sakit karena terlalu keras bekerja demi untuk menghidupi kedua putranya. Arsat pun meminjam uang kepada rentenir untuk mengobati ibunya yang sedang sakit. Tapi semua sia-sia, karena Arsat terlambat sehingga ibunya meninggal dunia karena penyakitnya. Flashback End. Aleta memeluk Ars, berharap bisa menenangkan hati Ars saat ini. Faye dan Cahaya juga menangis saat mendengar cerita Ars sewaktu kecil. Sekarang kamu tidak sendiri, ada kami pengganti keluargamu, ucap Cahaya. Ram hanya mengangguk. Apakah aku salah bila aku membencinya? Tanya Ars. Tidak, kamu tidak salah, jawab Aleta. Sekarang ayahmu sudah menerima karmanya. Dia dikhianati oleh wanita yang dinikahinya, kata Ram. Apakah kamu ingin balas dendam? Tanya Aldebaran. Ars menggeleng. Sepertinya aku tidak perlu mengotori tanganku untuk membalas dendam. Karena ia sudah mendapatkan balasannya, jawab Ars. Ya, biar bagaimanapun dia adalah orang tuamu, kata Ram. Tapi aku sangat membencinya, yah, ucap Ars. Kalau aku ada di posisi kamu, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama, kata Aldebaran. Al, tegur Cahaya. Seumpama bun, bukan sungguhan, jawab Aldebaran. Jangan seperti itu, ucapan adalah doa, kata Cahaya lagi. Aldebaran segera menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Dan kemudian menggelengkan kepalanya cepat. Sekarang kita makan, ucap Cahaya. Mereka semua pun berjalan ke dapur untuk makan. Geral yang sedang istirahat nanti akan dibawa ke kamarnya saja. Tiba di meja makan, Aleta melayani Ars, Faye melayani Aldebaran, dan Cahaya sudah pasti melayani suaminya. Berasa punya istri, gumam Aldebaran pelan. Tapi gumamannya itu masih didengar oleh mereka yang ada di meja makan. Hari-hari berlalu, hubungan antara Faye dan Aldebaran semakin dekat. Meskipun Aldebaran tidak pernah mengungkapkan perasaannya pada Faye, tapi perlakuannya membuat Faye semakin dihargai. Geral juga sudah mengurus kepindahan kewarganegaraannya dan memantapkan dirinya untuk menetap di negara ini. Geral juga sudah pulih sepenuhnya dan sekarang menempati rumah Cahaya yang dulu. Di restoran, Aleta baru saja memarkirkan motornya dan melihat ada sebuah mobil yang sudah beberapa hari ini sering ke restoran. Orlando, sapa Aleta. Merasa ada yang memanggil, Orlando pun menoleh. Kemudian ia tersenyum. Kamu sama Dara udah jadian? Tanyanya. Ya, sepertinya aku sudah menemukan yang cocok. Meskipun aku merasa tertipu olehmu, jawab Orlando. Ya Orlando sudah mengetahui siapa Aleta, dan hubungan dengan Ars serta Aldebaran. Maaf, ucap Aleta. Gak apa-apa, aku mengerti mengapa kamu menyembunyikan identitasmu, dan aku juga tidak akan merebut kekasih orang, ucap Orlando. Kemudian datang mobil lain, yang sukses membuat seorang Orlando sumringah senang. Siapa lagi kalau bukan Dara? Sayang, panggil Orlando. Dara tersenyum kikuk, karena ada Aleta di situ. Dara malu karena selalu menyangkal tentang hubungannya dengan Orlando. Biasa saja, anggap saja aku tidak ada, ucap Aleta. Kemudian Aleta pun berlalu masuk ke dalam restoran. Para rekan kerja Aleta merasa senang, karena beberapa hari yang lalu Aleta memberi mereka oleh-oleh. Aleta, ini ada pesanan pelanggan yang harus diantar, kata Rido.
Baiklah, akan segera aku antar, jawab Aleta. Saat Aleta mau mengambil kotak makanan tersebut, ponselnya berdering pertanda panggilan masuk. Aleta tersenyum melihat nama yang tertera di situ. Halo sayang, sapa suara dari seberang telepon. Ya halo, ada apa? Tanya Aleta. Nanti antar makan siang ya, jawab suara itu. Baiklah. Tapi aku mau antar pesanan pelanggan dulu. Udah dulu ya, ucap Aleta lalu mematikan sambungan teleponnya secara sepihak. Aleta kemudian melanjutkan mengambil kotak makanan tersebut. Sebelum pergi, Aleta memeriksa kembali alamat yang akan dituju. Dengan mengendarai motornya, Aleta pun mengantar makanan tersebut. Dengan kecepatan maksimal Aleta mengendarai motornya agar secepatnya tiba ke alamat yang dituju. Permisi, sapa Aleta pada penjaga gerbang. Iya Nona, ada yang bisa dibantu? Tanya penjaga gerbang. Saya pengantar makanan Pak, jawab Aleta. Silakan masuk Nona, ucap penjaga sambil membuka pintu gerbang. Kemudian penjaga tersebut menelpon tuannya, dan mengatakan ikan sudah memakan umpan. Kenapa perasaanku gak enak? Batin Aleta. Tapi Aleta masih terus mengendarai motornya, karena dari gerbang menuju mansion tersebut lumayan jauh. Aleta menekan bel pintu saat sudah tiba di depan mansion tersebut. Seorang wanita paruh baya membukakan pintu. Saya pengantar makanan Bu, kata Aleta. Iya Nona, silahkan masuk Nona. Tuan sudah menunggu di dalam, ucap wanita itu. Aleta yang merasa akan terjadi sesuatu pun segera mengirim sinyal darurat kepada saudaranya. Dan benar saja, baru beberapa langkah Aleta masuk ke dalam mansion. Aleta sudah dikepung oleh beberapa orang berpakaian hitam. Dengan senjata api di tangan mereka masing-masing membuat Aleta mematung di tempatnya. Selamat datang gadis cantik, ucap raja yang baru keluar dari dalam lift. Terlihat seorang wanita yang Aleta kenali sebagai ibu tiri dari kekasihnya. Kemudian keluar lagi seorang wanita muda yang mukanya rusak sebelah. Tapi wanita itu memakai topeng wajah untuk menutupi mukanya yang terluka itu. Pesanan Anda Tuan, ucap Aleta tanpa rasa takut sedikitpun. Bahkan Aleta masih bersikap biasa-biasa saja saat ini. Karena Aleta yakin bantuan akan datang dari saudara-saudaranya. Aleta yang ditodong pistol pun menyerah begitu saja. Tidak mungkin ia akan melawan segitu banyak orang. Aleta tidak dapat berbuat apa-apa saat ia dipukuli oleh raja, bahkan Amora pun ikut menamparnya. Gara-gara kamu wajahku rusak, bentak Amora. Aleta tidak bergeming sedikit pun, ia juga tidak bisa melawan. Ternyata pesanan makanan hanya jebakan saja untuknya. Sementara di sisi lain, para saudara Aleta sudah berkumpul. Si kembar, Triple A dan juga yang lain semua sudah berkumpul. Bahkan anak-anak Lina, Lita dan Lika juga datang. Mereka izin kepada guru. Beruntung supir mereka menunggu di depan sekolah. Kalian ikut juga? Tanya Lina. Kami juga ingin membantu, Ma, jawab Arthur. Tapi ini bahaya, Nak, kata Randy. Kami ingin menjadi pemberani, Pa, balas Austin. Bagaimana? Semua sudah siap? Tanya Ray. Siap, jawab mereka serentak. Mereka pun berangkat menuju alamat di mana titik merah tempat Aleta berada. Mereka menelusuri titik merah tersebut. Flashback. Saat Aleta mengirim sinyal darurat, mereka yang sedang bekerja tiba-tiba dikejutkan oleh alarm di ponsel mereka masing-masing. Aleta dalam bahaya, gumam Aldebaran. Aldebaran pun bergegas mengirim pesan grup ke saudara-saudaranya untuk bertemu di suatu tempat. Setelah mereka semua berkumpul barulah mereka bergerak untuk melakukan penyelamatan. Flashback N. Apa di sini tempatnya? Tanya Danendra. Titik merah mengarah ke sini, jawab Aldebaran. Semua bersiap. Perintah Ren. Mereka bisa berkomunikasi melalui earphone yang ada di telinga mereka. Karena saat ini mereka ada di dalam mobil masing-masing. Dan menunggu pintu gerbang dibuka. Aldebaran segera turun dan meminta untuk dibukakan pintu gerbang. Namun penjaga gerbang tidak mengizinkan dan mereka tidak mau membukanya atas permintaan sang bos. Tidak ada cara lain, gumam Aldebaran. Aldebaran pun menyemprotkan cairan yang bisa membuat kunci melunak. Sehingga dengan mudah Aldebaran membuka pintu gerbang tersebut. Kemudian mobil yang mereka kendarai pun masuk satu persatu ke kawasan mansion tersebut. Penjaga gerbang pun menembaki mobil mereka, tapi hasilnya nihil karena mobil mereka sudah dirancang khusus anti peluru.
Mobil mereka terus melaju hingga tiba di mansion tersebut. Kenapa terlihat sepi? Tanya Lina. Jangan terkecoh, pasti mereka sedang bersembunyi, jawab Rai. Bukankah ini markas mafia raja? Tanya Davion. Kamu benar, jawab Davina. Saat mereka hendak keluar dari mobil, mereka dikejutkan oleh suara tembakan dari beberapa penjuru. Dor, 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 beberapa tembakan pun mengenai mobil mereka. Karena mobil mereka anti peluru, jadi tidak ada kerusakan sedikit pun. Aldebaran dan beberapa orang lainnya pun mengurungkan niatnya untuk keluar. Tapi mereka tidak kehilangan akal. Sementara di dalam mansion, dasar pengecut, umpat Aleta. Bicaralah sesukamu, karena sebentar lagi kamu tidak akan bisa bicara, kata Rafika. Salah aku juga dulu melepaskan mereka, batin Aleta. Mereka hendak menghajar Aleta kembali, tapi saat mendengar suara tembakan membuat mereka pun keluar. Yang tersisa hanya ada beberapa orang anak buah raja. Hal itu Aleta manfaatkan untuk melawan mereka. Aleta berbalik dan menendang salah satu anak buah raja. Anak buah raja pun terjatuh ke lantai. Dengan cepat Aleta mengambil pistol tersebut dan menembak kaki Rafika. Aak, B*********. Hardik Rafika. Ma, sayang, teriak Raja dan Amora serentak. Aleta kemudian berguling mencari tempat untuk bersembunyi. Sedangkan Raja begitu marah saat sang kekasih tertembak. Kemudian Raja mengeluarkan pistol dan menembak membabi buta ke arah Aleta. Tapi tidak ada satupun yang mengenai Aleta. Sementara anak buah raja yang lain sudah bertarung di luar. Ada yang menembak, ada juga yang menggunakan tangan kosong.